Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji milik Allah yang dengan nikmatnya amalan seorang hamba menjadi sempurna. Kita bisa hadir ke majelis taklim ini merupakan karunia yang sangat besar, karena setiap langkah yang kita ayunkan menuju menuntut ilmu agama maka akan merupakan penghapus dosa sekaligus peningkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk menimbah ilmu agama, maka dia berada di jalan Allah. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan orang itu menuju surga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang patut diibadai dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kalimat syahadat ini merupakan kalimat sakti, kalimat yang menentukan kebahagiaan dan kesengsaraan seseorang. Kalau syahadatnya sahih, akidahnya lurus, maka syahadat ini akan membawa seseorang menuju surganya Allah. Tapi mohon maaf kalau syahadatnya ini cacat, talbisul haqqa bil batil, na'udzubillah, maka dikhawatirkan orang ini akan dihantar menuju api neraka. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk manusia, karena menganjurkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Kenapa para sahabat mulia? Karena mereka beramar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa umat akhir zaman ini mengalami kerendahan, bahkan ditimpahkan beragam musibah? Disebabkan karena membiarkan kemaksiatan. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah, wa inna afdalal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun, jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah, juga saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Haidar selaku tuan rumah. Pada sore hari ini kita akan mengkaji apa? Surat Al-Baqarah. Saya sampai lupa ini. Oke, untuk sekarang karena kami tidak ada kesiapan, yang siap adalah hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Nanti mungkin minggu depannya adalah tafsir Al-Quran. Nah,
perlu difahami bersama ya, bahwa ketika Nabi diambang kematiannya, ternyata beliau berwasiat kepada kita selaku umatnya. Wasiat itu berisikan taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasul. Aku tinggalkan dua macam perkara yang apabila kamu berpegang teguh, maka kamu tidak akan tersesat untuk selamanya. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pada kesempatan sore hari ini kami akan mengkaji kitab yang sudah tidak asing lagi bagi umat Islam. Kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kitab yang paling ma'ruf, dikaji hampir di seluruh dunia. Bukan hanya di negeri tercinta saja, tapi kitab Riyadhus Shalihin ini dikaji di Saudi Arabia, di berbagai penjuru dunia, di Maroko, di Mesir, bahkan sampai di pelosok-pelosok. Mungkin orang heran kenapa kitab ini dikaji begitu marak. Mungkin Imam Nawawi ya, ini seorang ulama besar yang dia mengamalkan ilmu. Beliau diberi umur tidak panjang, hanya 45 tahun. Tapi karya-karyanya dijadikan pedoman bagi umat Islam. Di antaranya adalah kitab Riyadhus Shalihin. Kenapa kita mengkaji hadis? Karena ada orang mengatakan bahwa cukup kita dengan Quran saja. Ini satu ucapan yang tidak tepat. Bagaimana kita bisa menafsirkan Al-Quran kalau kita tidak mengerti hadis-hadis Nabi? Satu contoh misalnya, Allah menyatakan aqimis shalah liduluqis sam ila khasaqil lail wal Qur'anul fajr. Inna Qur'anal fajri kana masuda. Dirikan salat ketika tergelincir matahari, sebelum tergelincir matahari. Ini tidak ada yang bisa menafsirkan. Siapa yang bisa menafsirkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi contoh-contoh seperti itu. Jadi tidak benar ya kalau ada orang mengatakan cukup dengan Quran saja. Bagaimana kita akan mengerjakan sholat 5 waktu? Kecuali Nabi yang menyampaikan bahwa sholat yang dimaksud ini adalah 5 waktu. Waktunya adalah mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Itu yang ada di dalam sunnah. Adapun di dalam Al-Quran tidak ada. Maka kita perlu mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman ulama-ulama mutaakhirin ini sekarang memberikan satu masukan yang berupa kemudahan-kemudahan, seperti model Syekh Al-Albani di dalam kitabnya Shahihul Jami'. Dia kumpulkan semua hadis-hadis yang sahih, semua hadis-hadis yang hasan dikumpulkan dalam satu kitab. Namanya Jami'us Shahih wa Ziyadah. Kemudian di sisi lain beliau mengumpulkan kitab Ad-Dha'ifah, hadis-hadis dhaif. Bahkan hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu. Sehingga umat Islam bisa tahu, oh ini yang harus dipraktekkan karena hadis-hadisnya sahih. Seperti hadis mohon maaf ya maulid Nabi ini. Ini
Tidak ada satupun hadis yang sahih, termasuk bacaan Yasin kepada orang yang mau mati. Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin kepada orang yang mau mati di antara kamu. Ini hadisnya dhaif. Hadzal hadisu dhaif la yasihu fil babil hadis. Hadis di surat di fadilah surat Yasin ini tidak ada satupun hadis yang sahih. Semua adalah lemah, sebagian adalah maudhu' palsu. Maka alhamdulillah. Sementara kitab Riyadhus Shalihin ini dikumpulkan hampir semua hadisnya sahih. Hanya beberapa hadis yang perlu dipertimbangkan di situ. Hanya beberapa hadis saja. Nah, kita awali dengan bab yang pertama, babul ikhlas. Bab ikhlas. Biasa Imam Nawawi ini apabila memulai kitabnya mesti mengawali dengan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran. Baru setelah itu hadis-hadis Nabi, dan hampir semuanya sahih. Allah menyatakan di surah Al-Bayyinah ayat 5 ya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika zinul qayyim. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama karenanya, dengan mendirikan sholat, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itu merupakan agama yang lurus. Ayat yang mulia ini memberitahukan kepada kita semua bahwa Allah memerintahkan kepada semua hamba-hambanya untuk menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama. Sebab ikhlas ini merupakan syarat utama. Bisa dibagikan mungkin yang perlu bisa dibagikan biar nanti lihat apa kajiannya. Untuk masalah keuangan ya, saono sampean, tidak apa-apa, kita belikan dulu. Oke, kita yang pesan mungkin. Nah, kita lanjut ya sambil. Iya, tidak apa-apa. Itu yang pesan ini tidak apa-apa, sama. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayat yang mulia ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah memerintahkan kepada semua hambanya untuk menyembah dengan mengikhlaskan agama karena. Kenapa? Karena ikhlas ini merupakan syarat diterima atau tidaknya amalan seseorang. Artinya, kalau mereka itu melakukan ibadah dengan ikhlas, mungkin kecil ibadah yang dilakukan. Hanya menyingkirkan gangguan yang ada di jalan misalnya. Apabila kita niatkan semata-mata karena Allah, ini akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Tapi sebaliknya, nun sewu, orang yang berangkat haji, ini pahalanya jangan tanya sudah.
hal hajju mabrur laisa lahu jazaa' ilal jannah. Haji yang mabrur ini tidak ada balasan kecuali surga. Tapi berangkatnya bukan karena Allah, sekedar untuk menarik pujian supaya dia disebut Pak Haji, maka hajinya ini musfrah, haji mardud, haji yang ditolak. Padahal nilainya nilai ibadah, tapi berangkatnya tidak ikhlas. Karena itu apabila Anda mau melakukan sesuatu, tolong tanamkan dalam hati, saya ini melakukan ibadah ini karena Allah apa karena manusia? Karena kalau karena manusia, coba tata hati, harus lillahi ta'ala. Seperti itu. Kemudian syarat yang kedua supaya amal itu diterima selain ikhlas, bittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Harus sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini mohon maaf banyak orang yang melakukan ritual ibadah tapi tidak sesuai dengan contoh Nabi. Maka ibadah yang semacam itu tidak ada artinya. Habba'an manthurah, seperti debu yang dihamburkan. Bahkan Nabi memberikan ancaman, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal yang amalnya tidak cocok dengan sunnah, maka tertolak. Seperti yang kita lihat di zaman sekarang ya, ada ritual-ritual keagamaan yang sama sekali nggak ada contoh. Apalagi akhir-akhir ini orang banyak melakukan sholat Rebu Wekasan. Ini aneh-aneh di Indonesia ini. Saya masih teringat beberapa tahun yang lalu ketika almarhum Bapak Kabul Suharmadi, ini guru saya di STM. Ketika kita sodori makanan, dia mengatakan, Ustadz, saya ini puasa ya. Oh ya, puasa apa? Aku poso kelahiran. Kayak bener. Saya ini karena dekat dengan guru saya, Pak Kabul ini. Nggak ono Pak Kabul. Oh, terus ya apa sing ono itu sing ya apa? Itu. Yang ada itu yang ada contohnya. Nggak oleh seseorang berpuasa karena kelahiran. Yang ada itu puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid, puasa Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka, puasa Tasu'a, Asyura, akeh, ada puasa Syawal. Oh, jadi tidak oleh. Sudah. Sekali waktu almarhum ini, Masya Allah ya, sudah takdir dari Allah. Dia ini giat ibadahnya. Dia mulai menimba ilmu agama. Yang tadinya dia tidak ngerti, bertahap, step by step, akhirnya paham tentang sunnah. Cuman nggak lama kita dengan almarhum Pak Kabul. Ketika saya mau keluar dari Al-Huda, dipanggil. Aku nak perlu nes dulu, katanya dia. Apa Pak Kabul? Mati ku enak apa enggak enak, katanya. Foto-foto daro nih ya. Saya bilang mati itu enak untuk orang tertentu, enggak enak untuk orang tertentu. Paham mereka? Iya, ngerti wis ya. Maksudnya apa? Mati itu enak untuk orang yang taat kepada Allah. Orang yang ikhlas dan menghidupkan sunnah Nabi. Mati ini enak. Tapi mati itu bakal tidak enak kalau orang itu tidak ngerti agama. Dan dia tidak mengamalkan agama dalam kehidupan. Jadi berangkatnya lagi bahwa diterima amalan seseorang itu syaratnya dua. Bil ikhlas
harus dengan ikhlas sesuai bab yang pertama tadi, dan yang kedua harus sesuai dengan sunnah Nabi. Naam. Kemudian di sini disebutkan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama karenanya. Kemudian Allah melanjutkan dengan mendirikan sholat, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Harus dia mendirikan sholat. Walaupun orang itu ikhlas ya dalam beribadah, wis yang penting ikhlas wis betul. Cuman dia tidak sholat, tidak ada artinya hidup ini. Nabi pernah ditanya oleh seseorang ya, ketika ada orang mau masuk Islam. Dia mengatakan, ya Muhammad, aku ini mau masuk Islam. Oh silahkan. Cuma saya minta persyaratan. Nabi ini orang yang paling gampangan. Banyak memberikan rukhsah. Gini iya, gini iya. Tapi orang itu mengatakan, saya mau masuk Islam tapi saya tidak sholat. Ya Allah. Langsung Nabi tidak terima. Kenapa? Karena sholat itu merupakan tonggak tiangnya agama. Yang barang siapa yang menegakkan sholat berarti dia menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Dan kita tahu bahwa pertama kali yang dihisab, yang ditanya oleh Allah adalah sholat. Karena itu Allah mengiringkan dengan keikhlasan ini, perintah ikhlas dengan mendirikan sholat. Sebagaimana Nabi pernah menyatakan, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in saduhat saduha sairu amali, wa in fasadat fasada sairu amali. Pertama kali amalan seorang hamba yang dihisab oleh Allah adalah sholat. Kalau baik, maka seluruh amal ibadah yang lain dianggap baik. Tapi kalau sholatnya ini mulai karat-karit ya, sekarang ini banyak orang telat Pak, karena waktunya maju terus ini. Kemarin saya khutbah di mana? Jatiroto ya, di Masjid Raudhatul Muttaqin. Itu sedikit yang datang. Kenapa? Karena jam 11.13 itu sudah masuk zuhur. Akhirnya tetap kita ingatkan bahwa waktunya terus ini maju. Nanti akan kembali lagi sebagaimana semula. Supaya tidak telat. Apalagi mohon maaf sampai 5 waktu ini telat sholatnya. Apa yang bisa kita andalkan ketika kita ditanya oleh Allah tentang sholat? Tak ada. Lebih-lebih yang banyak telat masyarakat ini adalah sholat asar. Karena asar ini nanggung ya. Orang dari kantor mungkin jam 2. Dia berlepas lelah. Bangunnya jam berapa? Jam 4:15. Belum ke kamar mandi, belum iking, kok sampai jam 5:45 baru sholat. Itu kadang-kadang dijadikan langganan. Karena itu Nabi memberikan ancaman, man fatathu sholatul asr faka'annama wutira ahli wa mal. Barang siapa yang meluputkan diri dari sholat asar, keluar dari waktunya, dosanya sama dengan orang itu dirampas hartanya, dirampas keluarganya. Saking besarnya dosa. Dan mohon maaf, yang berat lagi tanpa terasa ya, bahwa mereka jarang sholat subuh di masjid. Ya apa gitu Pak? Oh yang penting kan sembahyang, yang penting kan sholat kita. Iya, tapi bukan di rumah. Di rumah itu sholat sunnah. Adapun sholat wajib harus di masjid, terutama subuh. Nun sewu, begitu subuh tidak ke masjid, apalagi dilakukan berkali-kali, maka di situ ada sifat munafik, ada bintik munafik dalam hati orang. Ini beratnya ya. Cuman orang
kurang paham masalah ini. Kalau jenengan orang-orang yang ahli pengajian ini, mungkin jangankan sholat subuh, sholat malam pun luar biasa kalau jenengan. Tapi masyarakat ini belum Pak. Dan mereka kadang-kadang tidak mengamalkan. Maka di situ Nabi memberikan ancaman, laisa salatun asqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya. Walau ya'lamuna ma fihi ma la'atauhuma walau habwan. Tidak ada satu salat yang paling berat bagi orang munafik kecuali isya dan subuh. Padahal kalau mereka tahu apa yang terkandung di antara dua salat ini, baik isya maupun subuh, la'atauhuma walau habwan. Mereka mendatanginya walaupun dengan merangkak sekalipun. Mungkin timbul pertanyaan, kalau ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu itu boleh di masjid, boleh di rumah, banyak dispensasi. Tapi kalau laki-laki tidak boleh. Karena tidak benar ya, ada seorang suami wis kayak ini wis anu dek, aku jadi imam sampai makmume, koyok bener-bener enggak. Suami berangkat ke masjid, ojo tambah dikemuli ambek bojone, saken bojoku wingi nyambut gawe sampai kesel kabeh, saiki turu wis, jarno wis subuh kok iso dirangkep ambek duha pisan. Ya padha ndak ngerti ini. Ndak paham bahwa salat itu adalah hal yang paling penting. Jadi di sini ikhlas dikaitkan dengan salat. Kemudian sholat diteruskan dengan zakat. Kalau sholat hubungan kita dengan Allah, adapun zakat adalah hubungan kita dengan sesama. Seperti ayat tadi ini, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholat wa yu'tuz zakat. Orang yang sholat, mohon maaf, tapi dia tidak berzakat, sholatnya nggak diterima, Pak. Orang yang zakat tapi tidak sholat, zakatnya tidak akan diterima. Karena ini bertali berkelindan, tidak boleh dipisahkan. Dan mohon maaf, banyak orang yang tidak ngerti masalah zakat. Kalau zakat fitrah, semuanya paham. Zakat mal ini yang banyak orang nggak ngerti. Ya mohon maaf, cara untuk menghitung zakat mal ini ya, itu kalau sudah berjalan 1 tahun, namanya haul. Sudah mencapai 1 nisab, nisabnya itu 85 gram emas. Jadi kalau kita kalkulasi, emas sekarang sekitar mungkin 700 mungkin ya. Boleh nggak 700? 700.000 kali 85. Ya sekitar gitu. Nah, itu wajib untuk dikeluarkan. Berapa persen? 2,5%. Sebagian ulama mengatakan kalau orang itu punya lebih, misalnya mobil, ini zakati apa enggak? Enggak, Pak. Karena mobil ini adalah digunakan untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau mobil itu sudah 2, 3, nah ini kena zakatnya. Yang lebih parah lagi emas. Orang mengumpulkan emas. Ya tidak apa-apa, pokok dikeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai sudah berjalan 1 tahun. Mungkin misalnya kita dapat rezeki 100 juta misalnya, kan luar biasa ya. Apa perlu dizakatin? Tidak dulu, tunggu dulu. Caranya untuk mengukur zakat ini supaya pas masuk Ramadan. Jadi setiap Ramadan kita hitung. Entah di awal Ramadan, entah pertengahan Ramadan, atau akhir Ramadan. Yang penting di Ramadan. Karena apa? Dilipat gandakan pahala yang berlipat-lipat. Ini yang kadang-kadang orang kurang paham ya. Kemudian kalau zakat ini lagi yang tidak paham masyarakat, panen padi. Ya apa zakatnya? Zakatnya itu setelah dipotong perongkosan, berapa hasilnya, keluarkan zakatnya. Kalau padi 5%. Karena di situ ada biaya dan lain sebagainya.
kecuali rugi ya. Kalau rugi enggak apa nih di zakat. Nah, enggak mungkin kita akan bahas masalah ini, tapi yang jelas dikaitkan oleh Allah, aqimis shalah wa atuz zakat. Dan orang yang tidak berzakat ini tidak main-main. Berapa banyak orang yang dia merasa beriman sebagai orang mukmin, ternyata begitu masuk di kampung akhirat, ternyata mereka dikumpulkan dengan orang-orang munafik. Na'udzubillah. Ternyata mereka tidak mengeluarkan zakat. Dan harta yang tidak dizakati ini, itu akan dirubah menjadi ular yang sangat berbisa. Dan ular ini mengatakan, ana maluka, ana kanzuka. Aku dulu hartamu, aku dulu simpananmu. Kemudian ular itu menggigit, sekali gigitan itu terasa bisanya 40 tahun lama. Antum bisa bayangkan. Ingat ya, bahwa ular neraka dengan ular dunia ini jauh beda. Kalau ular dunia sehebat apapun seperti king cobra misalnya, atau ular mamba yang ada di Madura, yang katanya wallahu alam berapa meter sudah bau darah manusia. Kalau jalan bukan jalan ya, kalau lagi lari ular ini seperti terbang, ular mamba. Tapi nggak ada apa-apanya. Ini ular akhirat bisa bicara. Yang bicaranya seperti itu. Aku dulu hartamu, aku dulu simpananmu. Dengan sekali gigitan, terasa upasnya, bisanya itu 40 tahun. Karena itu tolong ya, untuk diketahui bersama, bahwa kewajiban kita ini, hablum minallah dengan sholat, hablum minan nas dengan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Kemudian Allah mengatakan, itu agama yang lurus. Nah, tapi kembalinya lagi, berangkatnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Nah, kemudian ayat berikutnya di dalam kitab ini, di surah Al-Hajj ayat 37. Di situ disebutkan ya. Iya. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging onta, darahnya sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Akan tetapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya. Yang dimaksud adalah keikhlasan seseorang yang ada nilai pahala nanti di sisi Allah. Orang berkorban banyak sekali, Masya Allah. Kita merasa senang, merasa bangga. Tapi kadang-kadang tidak ngerti. Mereka berkorban kadang-kadang tidak enak ambil tonggone. Iku korban, tidak enak aku kah? Korban bisa naik. Eman ya. Dia mengeluarkan uang segitu besarnya. Tapi tidak ikhlas, tidak ada artinya. Dan yang paling banyak itu apa? Terus terang aja ya, kadang-kadang kita ini terseret tanpa terasa. Ngomong sama anaknya, iku nak ono wong mati sampean penting, sing penting nyunguk tok wis, pokoke ketok lah. Seakan-akan apa? Memberikan pelajaran yang salah. Sebetulnya kamu datang nak ke sana karena apa? Ini perintah Nabi. Bukan ndak enak, pokoknya yang penting nyumuk ketok wis enak wis. Terus mari mulio wis. Ini memberikan pelajaran yang tidak benar. Karena itu ikhlas adalah amalan yang paling utama dalam Islam. Sampai disebutkan dalam hadis, dalam ayat tadi bahwa kurban darahnya yang dikucurkan itu luar biasa pahalanya. Begitu tidak ikhlas, tidak ada arti. Nah, kemudian berikutnya
ayat yang ke-29 dari surah Al-Imran. Allah menyatakan, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah." Katakan Muhammad, sampaikan kepada manusia, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu, atau kamu lahirkan, kamu nyatakan, tetap akan diketahui oleh Allah. Berarti kita ini dianjurkan untuk selalu waspada. Istilahnya muraqabah. Bahwa kita ini selalu dipantau oleh Allah, terutama kereteknya hati. Apa yang kamu lahirkan, apa yang kamu sembunyikan, tetap diketahui oleh Allah. Karena ada orang, yang penting dah ada uang, wis, dah ada uang. Iya, cuman Allah tahu. Apalagi ketika kita bertiga dengan seseorang, yang keempat siapa? Allah. Kita berlima, yang keenam adalah Allah. Kita berdua sekalipun, yang ketiga, ingat, di situ ada Allah. Atau kita sendirian. Kadang orang-orang ini melakukan kemaksiatan secara sendirian, apalagi dengan gadgetnya, dengan medsos yang luar biasa. Dia tanpa terasa buka situs-situs porno. Dono wong gak. Ingat Allah. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah. Tetap diketahui oleh Allah. Nah, apabila kita punya keyakinan semacam ini, kita ini insya Allah terkontrol hidup ini. Kita mau melakukan kemaksiatan, awas, di situ ada Allah. Kita mau melakukan dosa, awas. Ingat, di situ ada catatan-catatan dari Allah. Kalau baik, oke dah. Tapi kalau jelek, apa ndak tambah beban nanti di akhirat. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena itu sekali lagi saya menghimbau kepada Bapak Ibu dan hadirin bahwa syarat utama diterimanya amalan seseorang harus ikhlas. Dan itu harus kita tanamkan ketika kita mau memulai amal. Ini yang penting. Saya melakukan ini karena Allah apa enggak? Ini Pak. Saya melakukan itu, ini karena Allah apa enggak? Coba itu tanamkan dalam hati. Oh, saya ini karena Allah enggak wedi wis. Walaupun nanti akan dicaci maki orang, mungkin akan dituduh macam-macam, akan difitnah. Ingat ya, bahwa orang yang berbuat baik itu bukan berarti orang itu bebas dari fitnah, Pak. Tetap ono. Sebagaimana yang kita lihat di masyarakat seperti itu. Tadi saya keluar dari Masjid Al-Huda ya. Tiba-tiba ada seorang jamaah dari aku. Dia mengatakan, saya tanya, ya apa bojone sampean? Ya apa ini Ustaz? Ini sudah mati separuh. Terus ini mungkin dosa apa saya? Sampai ngomong gitu. Gini loh Pak, ini hidup ini ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum. Mungkin itu bisa ujian untuk orang-orang yang baik, mungkin bisa teguran untuk golongan kita, saya ini. Mungkin ditegur oleh Allah, atau mungkin azab untuk orang yang banyak berbuat dosa. Kita jangan mengatakan awak itu lagi diuji. Pokoknya Nabi Ibrahim naik. Kita ini siapa? Mungkin ditegur. Ini kalimat yang paling pantas untuk kita ya. Tapi yang jelas dari ayat ini bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa apabila kita melakukan sesuatu, ingat, kita selalu dipantau oleh Allah. Kita selalu dilihat. Apabila kita merasakan bahwa setiap langkah, setiap perbuatan yang kita lakukan dipantau oleh Allah, kita akan terkontrol hidup ini. Tidak ngumbar nafsu. Oh iya ini. Sebab apa? Terus terang saja. Hidup ini singkat sekali ya. Singkat. Sementara ajal dekat sekali. Dan amal kita masih belum mumpuni. Bekal kita masih belum sempurna.
Apa ndak ngeri kalau kita sudah masuk ke alam kubur sendirian? Maka kita dianjurkan untuk waspada, meyakini bahwa Allah selalu melihat kita. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan. Insya